sudah ngerjain, nggak apa-apa. Dicoba-coba juga nggak apa-apa. Salah juga nggak apa-apa. Monggo, teman-teman. Yuk, dari PS3 dulu siapa yang berani? Ayo, silakan. Ayo, Anissa. Jangan malu-malu, Anissa. Ya, Anissa Fadila, jangan malu-malu. Dineda juga jangan malu-malu ya, Dineda ya. Silakan. Oh, Gevira hadir, Gevira. Ya, Gevira, maaf. Bapak langsung absenin aja deh, Gevira ya. Ya, silakan Gevira. Atau yang lain, monggo. Kira-kira soal ini apa jawabannya? Ayo, silakan. Apa bedanya mitos dengan sejarah? Silakan, yang sudah mengerjakan. Ayo, suaranya bagaimana? Ayo, silakan. Nah, apa perbedaan antara mitos dengan sejarah? Yuk, silakan. Yang A bukan, Pak. Gevira jawabannya A. Baik, yang lain bagaimana? Ayo, Gevira sudah jawabannya A. Baik, teman-teman. Gini. Kalau kita berbicara dengan sejarah, kalau yang namanya sejarah dari segi peristiwa itu jelas. Kalau mitos itu tidak jelas. Betul ya? Untuk Gevira dan yang lainnya jawabannya adalah ya, nih. Jadi kalau dalam pengertiannya bahwa sejarah merupakan peristiwa dalam sejarah dibuat oleh bukti, ya berdasarkan bukti, berdasarkan referensi, dokumentasi dan saksi-saksi yang terpercaya, lengkap detail tempat dan waktunya. Serta sejarah dibangun berdasarkan fakta. Sebagai contoh gini teman-teman. Ada sebuah peristiwa yang berjudul peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa di mana bangsa Indonesia, khususnya di Bandung, itu mempertahankan kemerdekaan. Di mana pada waktu itu Sekutu meminta rakyat Bandung untuk pindah ke Bandung Selatan, ya, pindah dari Bandung Selatan. Nah, peristiwa ini kemudian dijelasin tuh. Yang pertama, tempat kejadiannya di Bandung. Kemudian terjadinya tanggal 23 sampai 24 Maret 1946. Kemudian tokohnya ada yang pertama, tokohnya itu ada Abdul Haris Nasution, ada Muhammad Ramdan, ada Muhammad Toha tuh ya. Kemudian apalagi saksi-saksinya banyak ya. Masyarakat sekitar, ada tugunya, Tugu Bandung Lautan Api. Nah, ini yang disebut dengan sejarah. Di mana-mana sebuah peristiwa sejarah dibangun berdasarkan fakta yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, mitos. Kalau mitos dilihat dari sebuah pengertiannya dulu, bahwa mitos merupakan kejadian yang tidak benar-benar terjadi atau ceritanya dibuat-buat, bahkan tidak jelas. Nah, gini teman-teman ya, kalau mitos nih. Teman-teman masih ingat nggak dulu, kalau misalkan orang tua dulu ya, kalau misalkan nih, kalau yang dikatakan mitos nih, teman-teman, kalau misalkan kalian duduk dekat pintu, ya, duduk di pintu. Menurut pendapat kalian, orang tua dulu pernah bilang apa coba? Kalau kita duduk dekat pintu, mitosnya apa? Ayo, teman-teman. Kalau kita duduk dekat pintu nih, pintu masuk ya di rumah kita, itu kira-kira menurut kalian orang tua dulu pernah bilang apa? Ayo, pernah yang inget nggak? Yo, duduk dekat pintu, teman-teman. Kalau misalkan duduk dekat pintu, itu kalau orang tua dulu bilangnya apa? Pamali. Kenapa pamali? Susah jodoh, sulit cari rezeki, itu kan? Nah, kemudian apa lagi? Contohnya nih, kalian punya ballpoint. Lalu ukurannya segini nih, teman-teman ya. Pensil. Ukurannya segini. Boleh nggak ukurannya segini? Kalau kalian dulu pernah ingat tuh. Boleh nggak punya pensil ukurannya segini? Nggak boleh. Nggak boleh. Itu namanya mitos. Nah, itu yang disebut dengan mitos.
Jadi sebuah kejadian yang tidak benar-benar terjadi, bahkan ceritanya dibuat-buat. Baik, untuk nomor 1 jawabannya adalah A. Yes, mantap ya. Nomor 2, silakan. Ada yang sudah jawab? Monggo teman-teman, IPS 3, IPS 4, silakan. Untuk nomor 2, apa pendapat kalian? Yo, silakan. Heuristik adalah istilah yang dikenal dalam langkah-langkah penelitian sejarah. Artinya apa, teman-teman? Ayo, materi kelas 10, sejarah wajib. Ya, B. ayo. B, oke, B. Aisyah jawabannya B. Siap, Aisyah. Good. Yang lain bagaimana? Yo, yang lain, silakan. Pendapatnya bagaimana, teman-teman? Ya, silakan. Materi kelas 10. Nih, materi kelas 10 ini. Ya, silakan. Ada? Nah, teman-teman, kalau untuk nomor 2 ini adalah materi tentang metode sejarah ya, teman-teman ya. Metode sejarah dibagi ke dalam 4 tahapan. Ada yang masih ingat nggak metode sejarah apa aja? Yo, 4 tahapan itu apa aja, teman-teman? Ada yang masih ingat? Ayo. Metode sejarah ada berapa tahapan? Silakan Aisyah. Kritik, interpretasi, nggak tahu lagi. Yang lain silakan. Ayo. Ayo, semangat. Ayo. Apa? Yang lain apa? Ayo. Tuh, tadi Aisyah sudah memberi jalan tuh. Ayo yang lain, Maya. Ayo. Mana? Yang lain? Heuristik, Pak. Ya, oke. Baik, Gevira. Terima kasih. Jadi, yang namanya metode sejarah dibagi ke dalam 4 tahapan, teman-teman. Yang pertama ada heuristik, adalah tahapan mengumpulkan sumber sejarah. Artinya, kita mengumpulkan sumber sejarah, baik itu sumber primer maupun sekunder. Baik itu sumber tertulis maupun tidak tertulis. Baik itu sumber benda ataupun yang lainnya. Nah, itu yang dikatakan dengan heuristik. Yang kedua itu ada yang dinamakan apa? Yang kedua itu ada dinamakan kritik. Kritik nama lainnya adalah verifikasi, teman-teman. Yaitu tahapan kita menganalisis atau memeriksa sumber yang sudah kita kumpulkan di tahapan sebelumnya. Dalam sejarah, kritik dibagi 2, teman-teman. Yang pertama ada yang namanya kritik internal, yang kedua ada kritik eksternal. Kritik internal artinya sebuah tahapan di mana bertujuan untuk apa? Untuk menguji kredibilitas sumber tersebut. Apakah sumber itu bisa dipakai apa enggak, bisa dipercaya apa enggak, itu yang disebut kredibilitas, kelayakan sumber. Kalau yang namanya eksternal berarti lebih cenderung pada orisinalitas sumber, teman-teman. Artinya kita memeriksa sumber ini benar-benar asli apa palsu gitu, teman-teman ya. Itu untuk yang kritik. Yang berikutnya ada yang dinamakan interpretasi atau penafsiran. Penafsiran atau interpretasi muncul ketika kalian sudah melakukan kolaborasi antara sumber yang kalian temukan dengan permasalahan yang kalian teliti. Nah, dari situlah kemudian muncul yang namanya fakta atau penafsiran. Nah, fakta yang sudah kita temukan itulah nanti akan dijadikan acuan kita menulis karya sejarah atau yang dikenal dengan historiografi. Jadi, di tahapan penafsiran ini, misalkan kalian meneliti peristiwa tentang sejarah Cirebon misalkan. Kalian mengambil kesimpulan berdasarkan hasil penelitian kalian sendiri, berdasarkan sumber yang kalian punya. Nah, kemudian kalian ceritakan ulang kepada masyarakat bahwa sejarah Cirebon ini loh ceritanya, ini loh sumbernya, ini loh urutannya. Nah, di tahapan kalian menjelaskan fakta yang kalian temukan, itu namanya historiografi yang disebut dengan penulisan karya sejarah.
Untuk soal nomor 2, jawabannya adalah B. Betul, pengumpulan sumber sejarah. Baik. Ya, lanjut berikutnya. Ini penjelasannya ya, teman-teman ya. Nih, ya penjelasannya, heuristik, kritik, interpretasi, dan lain-lain. Oke, deal ya. Lanjut ke nomor 3. Silakan teman-teman. Kalian pelajari dulu soalnya. Nah, kalau ini masuk ke kuadran 2 ya, pengantar ilmu sejarah. Silahkan pendapat kalian untuk yang nomor 3 ini, kira-kira jawabannya jatuh di option apa? Silakan. Yang A bukan, Pak. Oke. Siapa yang jawab barusan? Siapa? Gevi. Gevi. Oh, lanjut yang lain. Ayo. Ya. Kartografi. Nah, oke, baik teman-teman ya. Kita urutkan dulu. Kalau kita berbicara tentang penelitian sejarah, Sartono Kartodirjo berdasarkan bukunya Pendekatan Sosial dalam Metodologi Sejarah, itu dijelaskan di halaman 1 yang pernah Bapak baca, itu beliau menjelaskan bahwa sejarah tidak bisa berjalan sendirian. Sejarah membutuhkan ilmu bantu lain untuk mempertajam hasil penelitiannya. Nah, proses di mana sejarah membutuhkan ilmu bantu lain dalam proses penelitiannya disebut apa? Pendekatan sosial atau social scientific approach ya, pendekatan ilmu sosial. Nah, dalam bukunya Kunto Wijoyo dijelaskan juga ada beberapa ilmu bantu dalam sejarah yang berperan penting. Sebagai contoh, baik, yang pertama, ada di option B namanya epigrafi, teman-teman. Nah, epigrafi adalah sebuah ilmu bantu sejarah yang bertujuan mengenai tulisan di prasasti. Jadi kalau kita membaca prasasti ada ilmunya. Apa ilmunya? Epigrafi, teman-teman. Lalu berikutnya ada etnografi. Nah, ini bagi teman-teman yang hobi penelitian jarak jauh. Misalkan jalan-jalan ke Sumatera, ya, meneliti masyarakatnya, meneliti pola perilakunya, perubahan sosialnya. Nah, ini namanya etnografi. Apa itu etnografi? Ilmu tentang bangsa atau suku bangsa, ya, etno dan grafi. Etno itu bangsa, grafi itu berbicara atau ilmu. Ilmu yang mempelajari suku bangsa, itu pendekatannya dulu ilmu antropologi, teman-teman. Lalu berikutnya ada historiografi. Nah, kalau historiografi itu bukan ilmu, teman-teman, tapi tahapan metode sejarah ya, teman-teman ya, di mana penulisan karya sejarah. Lalu ada paleografi, teman-teman. Nah, bedanya epigrafi sama paleografi apa bedanya? Kalau paleografi itu tentang tulisan kuno, sejarah perkembangan tulisan kuno. Kalau yang namanya paleografi, kalau epigrafi, tulisan di prasasti. Betul ya? Jadi untuk yang nomor 3, jawabannya adalah kartografi. Ini penjelasannya. Ya. Oke, baik. Nah, jadi kartografi itu ya ilmu dan teknik pembuatan peta, epigrafi tentang tulisan prasasti, etnografi tentang suku bangsa, historiografi tahapan penulisan karya sejarah, paleografi tentang bentuk tulisan kuno. Deal ya, nomor 3 jawabannya A. Good job ya, terima kasih untuk yang sudah menjawab. Ayo, silakan lagi. Kita lanjut ke nomor 4. Silakan teman-teman. Nah, ya. Nah, ini. Silakan. Bagi yang sudah menjawab, yang sudah baca soalnya, silakan. Pendapat kalian apa? Yuk. Ya, silakan. Ini untuk soal ini, teman-teman ya, cara membacanya, kalau misalkan kalian melihat ini soal ada hubungan, misalkan nih, pernyataan 1, pernyataan 2 benar-benar, tapi ada hubungan saling berhubungan, ya, benar-benar saling berhubungan, itu jawab A. Kalau misalkan kalian melihat pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar, taunya nggak nyambung atau tidak berhubungan, kalian jawab B.
Kalau pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, kalian jawab C. Kalau pernyataan pertama salah, pernyataan kedua benar, kalian jawab D. Kalau semuanya salah, kalian jawab E. Nah, begitu. Silakan pendapat kalian. Nomor 4. Monggo, teman-teman. Ya, silakan. Ini materi prasejarah kuadran 1. Ya, Bapak mengklasifikasinya kuadran 1 yang sering muncul tapi tipenya mudah. Silakan pendapat kalian. Ayo. Silakan, teman-teman. Kira-kira apa pendapat kalian untuk soal manusia purba ini? Monggo, teman-teman. Bapak tunggu. Ya, silakan. Damania berani? Dineda? Anissa Fadilah, silakan. Berani? Fadil dan yang lainnya, silakan. Ayo, kira-kira apa jawabannya? Soal ini kira-kira apa jawabannya? Ayo. Di mana clue-nya ini teman-teman, ini kehidupan manusia purba yang zaman Paleolitikum. Nah, ini nih soalnya nih. Ayo, silakan. Pendapat kalian apa? Yuk, silakan. Ada yang berani? Yo, nggak usah malu-malu. Ayo, silakan. Yuk. Nadira berani, Nadira? Gevi, berani Gevi? Ya, mungkin Aisyah, Agra, berani mungkin? Silakan. Pendapat kalian, ayo. Kehidupan manusia zaman prasejarah ini. Ayo, silakan. Nggak apa-apa, salah juga. Namanya juga belajar. Ayo, silakan. Nggak ada? Yuk, biar nanti. Yuk, silakan. Oke. Yuk. Untuk soal nomor 4 ini, kehidupan manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan bergantung pada kondisi alam. Betul. Kemudian yang kedua, hidupnya berpindah-pindah sesuai dengan daerah yang mencukupi. Jadi gini teman-teman ya, untuk menjawab soal ini, kalian lihat lagi analisis pertama. Kehidupan manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan bergantung pada alam. Iya, ini nanti kalau kalian teliti lagi, ini materi kelas 10 tentang zaman Paleolitikum, teman-teman. Paleolitikum adalah masa di mana manusia berburu dan mengumpulkan makanan alias food gathering. Nah, untuk soal ini jawabannya adalah A. Kenapa? Karena pada masa berburu dan mengumpulkan makanan itu tergantung dengan alam. Manusia yang purba yang hidup pada waktu itu, segala aktivitasnya bergantung pada alam. Nah, kenapa yang kedua benar berhubungan? Karena pada masa berburu dan meramu, selain food gathering, ada juga nomaden dan peralatannya masih kasar. Begitu ya, untuk soal nomor 4, jawabannya adalah A. Silakan nomor 5. Ayo, ini soal untuk kuadran 1. Ya, silakan teman-teman. Ya, silakan. Ciri zaman Mesolitikum. Ayo. Apa pendapat kalian untuk soal ini? Ya, silakan. Ada yang berani? Ayo, silakan nih. Ini soalnya cukup mudah nih. Ayo. Mesolitikum itu zaman batu madya, teman-teman. Jangan sampai kalian lupa nih. Ini materi kelas 11, kelas 10. Ayo. Zaman Mesolitikum, manusia purba memiliki kemampuan tambahan. Di antaranya adalah, ayo,
Ini Bapak modifikasi dari soal kelas 10 ya dan soal SBMPTN. Ayo, apa jawabannya? Zahra berani, Zahra? Nomor 5 ini berani? Anin, berani Anin? Silakan. Untuk soal ini kira-kira apa jawabannya? Yo, silakan. Yo, baik. Untuk soal nomor 5 ini, untuk zaman Mesolitikum, manusia purba, perlu kalian ketahui, untuk zaman Mesolitikum, ciri yang pertama adalah satu, manusia purba hidup di sebuah gua, namanya Abris Rausoce. Di mana teman-teman, Abris Rausoce itu letaknya itu dekat lembah sungai dan dekat pantai. Otomatis teman-teman, mereka mencari sumber makanan dari mana? Dari lembah sungai, dari dekat pantai. Makanya mereka menggunakan teknik menangkap ikan dengan cara sederhana. Berarti satu contreng. Nah, kemudian ketika mereka sudah mendapatkan ikan yang diinginkan, lalu mereka masak ikan tersebut. Nah, pada zaman Mesolitikum, manusia purba sudah mengenal namanya api. Di mana api tersebut dipakai untuk menghangatkan badan, untuk memasak, dan untuk mengusir hewan. Dua benar ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, pada zaman Mesolitikum, manusia purba itu sudah apa? Sudah ada yang menetap dan ada yang masih berpindah-pindah. Nah, dalam sejarah manusia purba yang sudah menetap dan ada yang masih berpindah-pindah dinamakan semi-sedenter. Tuh, yang ketiga benar tuh. Lalu yang keempat, manusia purba yang hidup pada zaman Mesolitikum itu adalah manusia purba yang sudah mulai mengenal bercocok tanam tingkat awal. Ini masa bercocok tanam tingkat awal. Jadi kesimpulannya adalah untuk soal nomor 5, 1 contreng, 2 contreng, 3 contreng. Sudah, jawabannya apa? A. Kalau bivalve itu teknik membuat bak peralatan pada zaman logam. Nah, itu ya. Jadi untuk nomor 5 jawabannya adalah A. Gitu ya. Baik, Bapak lanjutkan lagi ya, teman-teman ya. Bapak lanjutkan lagi untuk yang nomor 6. Silakan. Nomor 6 ada yang bisa menyampaikan pendapat, kira-kira jawabannya apa? Kalau A 123, B 13, C 24, D 4 saja, E itu semua. Silakan teman-teman. Cara menjawabnya seperti itu ya. Monggo. Ada yang sudah bisa menyampaikan pendapat? Silakan. Yuk. Nah, apa? Kira-kira nomor 6 ini mengenai agama Hindu. Agama Hindu Buddha itu masuk kuadran 2. Ya. Ya, kuadran 2 itu adalah kuadran yang apa? Materi yang dimana sering muncul tapi tipenya sulit. Yuk, silakan. Ayo, pendapatnya? Jangan malu-malu. Ayo, silakan, silakan. Pendapat kalian untuk nomor 6 ini kira-kira jatuh di option apa? Yuk, silakan. Yuk, silakan. Ya, Anin, berani? Anissa? Ayo, Anissa. Damania, Dineda mungkin? Fadil? Yang lain? Ayo. Kira-kira untuk menjawab soal nomor 6 ini, kira-kira jawaban kalian apa? Jadi kalau A, 1, 2, 3, jadi A untuk pertanyaan ini, kalau kalian untuk memilih option A, berarti nomor 1, nomor 2, nomor 3. B, 1 dan 3. C, ya 2 dan 4. D, 4 saja.
E semua. 1, 2, 3, 4. Silakan teman-teman. Ya, silakan. Kira-kira apa ya jawabannya? Ayo, silakan. Nggak usah malu-malu. Ayo, ayo. Apa kira-kira jawabannya? Agra berani, Agra. Ayo Agra, berani nggak Agra? Ayo silakan Agra. Oke, baik. Untuk soal nomor 6 ini, kalian pelajari materi kelas 10 mengenai apa? Mengenai zaman Hindu-Buddha, teman-teman. Jadi, agama Hindu-Buddha adalah agama yang merupakan percampuran kepercayaan antara penduduk Dravida, penduduk asli dengan penduduk pendatang, yaitu bangsa Arya. Nah, kemudian agama Hindu ini lahir di mana? Yang pertama, India, benar. Agama Hindu, kitab sucinya adalah Weda, ya, yang dibagi ke dalam beberapa bagian. Ada Rigveda, Samaweda, Yajurveda, Atharvaveda. Tuh, teman-teman ya. Kemudian mengenal konsep Trimurti, 3 dewa tertinggi, ya. 3 dewa tertinggi. Maksudnya apa, Pak? 3 dewa tertinggi itu adalah 3 dewa yang dianggap tinggi pada waktu itu. Ada Dewa Brahma sebagai dewa pencipta, Dewa Wisnu pemelihara, dan ada Dewa Siwa sebagai dewa perusak dan dewa pelebur. Nah, kemudian dalam agama Hindu mengenal adanya sistem kasta. Biasanya sistem kasta ini, kalau materi sosiologi, ini termasuk stratifikasi sosial ya teman-teman ya. Pengelompokan ke dalam tingkatan tertentu teman-teman. Sistem kasta itu ada 4. Yang pertama dari kasta Brahmana, yang kedua ada dari kasta yang Waisya, yang ketiga ada kasta Ksatria, yang ketiga ada Waisya, yang keempat Sudra. Jadi Bapak-bapak ulang ya. Jadi sistem kasta ini pengelompokan masyarakat ke dalam 4 tingkatan. Dalam sejarah disebut caturwarna karena ada 4, di mana terdiri dari 4 bagian. Ada kasta Brahmana, kasta pendeta, kasta yang kedua Ksatria, yang ketiga kasta Waisya, yang keempat kasta Sudra. Begitu ya teman-teman ya. Jadi untuk nomor 6 jawabannya adalah E. Begitu ya teman-teman ya. Nah. Oke, lanjut berikutnya ya. Lanjut berikutnya untuk nomor 7. Ayo, yang sudah jawab nomor 7 itu kira-kira jatuh di option apa? Ayo, silakan. Ini masih Bapak ambil di soal SBMPTN 2015. Yuk, silakan. Teori Brahmana ya, jadi teori tentang penyebaran Hindu dan Buddha. Silakan, pendapat kalian apa? Ayo. Untuk teori Brahmana ini adalah materi kuadran 2 ya. Artinya materi yang sering keluar tapi tipenya sulit. Silakan, teman-teman. Yuk, silakan. Yuk, Gevira berani, Gevira? Gevira berani? Indira, ayo silakan. Yang lain? Kira-kira apa untuk soal nomor 7 ini? Monggo, pendapat kalian. Silakan. Bapak tunggu ya. Yuk. Ayo, silakan. Ada yang berani? Teori Brahmana. Brahmana itu apa sih teman-teman? Bapak mau nanya, kira-kira Brahmana itu apa? Tadi sudah Bapak sampaikan. Apa itu Brahmana? Ayo, apa itu Brahmana? Ya, silakan. Apa itu Brahmana, teman-teman?
Ya, klik. Ini pada kemana ya? Baik, gini ya teman-teman ya. Jadi kalau kita berbicara untuk teori Brahmana, teman-teman, teori Brahmana itu dijelaskan bahwa yang menyebarkan Hindu dan Buddha adalah orang Brahmana, teman-teman. Di mana Brahmana memang kalau dari segi pantangan memang Brahmana punya kelemahan. Dalam teori Brahmana ini punya kelemahan. Di mana Brahmana pantang untuk menyeberang lautan, teman-teman. Nah, Brahmana sering dipanggil oleh penguasa setempat untuk dilegitimasi, untuk dinobatkan. Karena penguasa setempat percaya bahwa Brahmana itu kan orang suci. Segala apapun itu doa, apapun itu tindakannya itu dimaklumkan dewa. Artinya ketika mereka berdoa otomatis apapun itu doanya, apapun tindakannya akan dikabulkan dewa. Tuh begitu. Makanya dipanggil. Nah, bagi mereka kalau mereka seorang pemimpin, nah kemudian pemimpin tersebut mendapat persetujuan dari ini ya, sebentar ya teman-teman ya, maaf. Aduh, mohon maaf ya teman-teman ya, mohon maaf. Jadi untuk yang nomor 7 ini, untuk teori Brahmana, bahwa penyebaran agama Hindu oleh para Brahmana. Tadi Bapak bilang bahwa Brahmana adalah orang suci. Bagi mereka, yang namanya Brahmana dimaklumkan dewa. Apabila mereka sudah disahkan oleh dewa, berarti disahkan oleh Brahmana, otomatis disahkan dewa. Nah, ini untuk penjabarannya. Jadi teori penyebaran Brahmana antara lain yang pertama dicetuskan oleh Vander. Yang kedua, teori kesatria dicetuskan oleh C.C. Bereh. Yang ketiga, Weisya oleh N.J. Krom. Yang keempat, arus balik oleh F.D. Kabos. Nah, itu ya teman-teman untuk yang nomor 7. Lanjut nomor 8, silakan.
Agama Islam adalah salah satu agama besar yang ada di dunia. Berikut ini fakta terkait mengenai agama Islam. Kecuali ini termasuk kuadran 2. Monggo teman-teman. Pendapat kalian bagaimana? Silakan. Nah, kira-kira jawabannya apa, teman-teman? Yuk, silakan. Jawabannya apa nih, teman-teman? Ada yang tahu? Silakan. Ayo, kok pada deneng? Ayo, kira-kira apa jawabannya? Agama Islam adalah agama besar. Nah, kira-kira pendapat kalian untuk soal ini apa jawabannya? Monggo, teman-teman. Ya, silakan. Yo, Gevira berani, yang lain bagaimana? Ayo, kira-kira jawabannya apa? Yo, silakan, jangan malu-malu. Apa jawabannya? Yo, silakan. Untuk soal ini kira-kira apa jawabannya? Yuk. Nah, untuk soal nomor 8 ini, agama Islam adalah agama yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana salah satu agama ini ya ciri-cirinya adalah mengenal konsep monoteisme ya teman-teman. Jadi monoteisme itu adalah konsep di mana percaya pada satu Tuhan. Teman-teman bisa baca di surat Al-Ikhlas ya, yang qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu ya teman-teman ya. Kemudian mempercayai Muhammad sebagai Rasul ada di kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Nah, kemudian berpedoman pada Al-Quran, betul. Kemudian memiliki kepercayaan bahwa Nabi dan Rasul diabadikan dalam bentuk patung. Tidak. Tidak ya. Dan memiliki ritual salah satunya adalah salat dan haji. Betul ya. Jadi untuk nomor 8 jawabannya adalah D. Ya. Oke, nomor 9. Ini materi tentang jalur sutra. Jalur sutra ini lebih cenderung jalur perdagangan. Ya, silakan teman-teman. Nomor 9 jatuh di option apa? Yuk. Pendapatnya silakan. Ya, silakan. Ya. Silakan. Untuk soal nomor ini kira-kira jatuh di option apa? Jalur sutra itu ya teman-teman, dulu itu merupakan jalur perdagangan pada masa abad ke-5 sampai ke-15. Ya, silakan. Ya, silakan. Kira-kira apa? Yuk. Baik. Untuk yang nomor 9 ini, ya, jawabannya adalah D. Kenapa? Karena ada beberapa sumber yang menyatakan bahwa jalur sutra itu yang pertama nih, jalur sutra merupakan rute daratan dan lautan. Betul ya? Kemudian jalur sutra merupakan rute untuk jual beli atau barter barang antar wilayah. Yang kedua, yang ketiga, kota Samarkand merupakan rute jalur utama ya, karena di Samarkand itu teman-teman banyak para ahlinya. Ada ahli pertukangan, kemudian ada ahli yang berikutnya itu ahli itu ya teman-teman ya. Ada ahli apa ya namanya pertukangan, ahli emas ya, pandai emas. Pokoknya banyak para ahli ada di Samarkand teman-teman ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah jalur sutra rawan bandit ya teman-teman ya. Selain rawan bandit juga rawan sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah kemudian jalur sutra menghubungkan antara Asia Timur, Asia Tengah hingga Eropa. Itu ya. Jadi nomor 10 jawabannya D. Lanjut nomor 11. Nah, ini Cornelis de Houtman. Ayo, materi kelas 11, teman-teman. Nah, kira-kira pendapat kalian, apa yang menyebabkan awalnya Cornelis de Houtman datang ke Banten, awalnya diterima, kok jadi berantem? Silakan, teman-teman. Apa pendapat kalian untuk nomor 11 ini? Silakan.
Yuk, silakan teman-teman. Ada yang berani? Yuk, silakan. Kira-kira apa pendapat kalian untuk soal ini? Yuk. Jadi untuk yang nomor ini, kalian harus tahu dulu bahwa yang namanya Cornelis de Houtman itu adalah pelaut Belanda yang berhasil membawa Belanda datang ke Indonesia. Nah, di mana di tahun 1596 tiba di Banten. Awal kedatangan mereka awalnya sangat baik karena mereka ingin berdagang, ya, karena ingin berdagang. Nah, tapi ketika melihat ternyata, wah, ternyata dia menguntungkan nih, Banten menguntungkan nih. Akhirnya mereka berdagang, tapi harganya di bawah harga pasar, ya. Dia yang menentukan sendiri, ya otomatis apa? Otomatis mau nggak mau itu mereka harus mengikuti. Nah, ini mereka memaksa, ya udah, akhirnya dicap jelek. Nah, ini dia nih. Jadi nomor 11 itu Cornelis de Houtman diusir dari Banten karena Cornelis de Houtman tidak sopan terhadap Sultan Banten dan memaksa rempah-rempah dengan harga yang cukup murah. Tuh, seperti itu ya, teman-teman ya. Luar biasa ya. Oke, kemudian yang nomor 12 tentang perlawanan di Diponegoro. Ini di materi sejarah minat ada, di materi sejarah wajib juga ada. Nah, silakan. Perlawanan di Diponegoro kenapa menyulitkan pemerintah kolonial Belanda? Bagaimana pendapat kalian? Ayo, silakan. Karena kita tahu ya bahwa perang di Diponegoro itu merupakan perang yang membawa dampak besar bagi Belanda. Silakan teman-teman. Ayo, apa pendapat kalian untuk soal ini? Ya, silakan. Yuk, silakan nih. Ayo, Alisa, Anindya, Anissa, Dineda, Fadila, Gevira. Ayo, kira-kira kira-kira pendapat kalian untuk soal ini jawabannya apa? Kenapa di Diponegoro itu menyulitkan pemerintah kolonial Belanda? Ayo, silakan. Bapak tunggu ya. Jangan malu-malu. Ayo, berani mengeluarkan pendapat ya. Ayo. Nggak usah merasa, aduh Pak, saya nggak bisa, takut ini. Enggak, ayo, silakan. Kira-kira apa jawaban kalian? Jadi untuk soal di Diponegoro ini, kenapa menyulitkan pemerintah kolonial Belanda? Why? Mengapa? Gitu. Yang Pak. Iya, betul Fadil Nanda. Ya, karena pada waktu itu perang di Diponegoro menggunakan teknik gerilya. Nah, ingat perang gerilya itu pernah membuat Amerika kalah dalam perang melawan Vietnam, teman-teman, ya. Kenapa? Karena Vietnam itu menggunakan teknik gerilya berpindah-pindah memanfaatkan hutan belantara melakukan serangan tiba-tiba diambil senjata kabur, ya, itu. Betul, Fadil Nanda. Untuk nomor 12 jawabannya adalah A. Good job. Ya. Lanjut nomor 13. Ini materi peradaban Mesir kuno, teman-teman ya. Peradaban Mesir kuno dapat dilihat dari peninggalannya, yaitu, nah ini kalau misalkan kita ambil kesimpulan, ini peradaban sungai ya, karena dia lahir dari sungai Nil. Herodotus pernah menyampaikan bahwa kebudayaan Mesir merupakan hadiah dari Sungai Nil. Loh, kok hadiah? Kan Sungai Nil banjir. Nah, material banjir itulah yang menyuburkan Sungai Nil, yang menyuburkan kebudayaan ini. Jadi material lumpur dari hasil banjir itu untuk digunakan penduduk bercocok tanam. Ya, oke, silakan. Pendapat kalian untuk peradaban Mesir kuno ada di option apa? Di nomor apa? Silakan pendapat kalian. Peradaban Mesir kuno loh, siap. Bukan, Pak. Apa? Pink. Nomor berapa, Gevi? Nomor 3. 3. Terus ada pasangannya nggak nomor 3?
Nomor berapa? Oke, baik. Ya, jadi betul Gevi, nomor 3 juga masuk. Nah, berarti kalau nomor 3 aja kan nggak ada jawabannya. Berarti pasangannya berapa? Nomor 1 ya Gevi ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi B itu 1 dan 3 ya teman-teman ya, hieroglif. Nah, di sini untuk peradaban Mesir kuno, salah satu hasil peninggalannya satu hieroglif. Hieroglif itu apa? Tulisan gambar ya, itu yang pertama. Yang kedua ada huruf paku. Nah, huruf paku di sini teman-teman itu bukan peninggalan kebudayaan Mesir, tapi kebudayaan Mesopotamia. Ya, ingat Sungai Efrat dan Sungai Tigris ya teman-teman ya. Nah, huruf paku banyak dipakai oleh beberapa kebudayaan. Yang pertama ada kebudayaan Mesopotamia, itu yang pertama. Yang kedua ada kebudayaan Sungai Indus. Nama lain dari huruf paku adalah cuneiform ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang ketiga ada seping ya. Seping bahasa-bahasa orang dulu namanya seping. Nah, seping itu artinya badannya itu singa, kepalanya manusia ya. Nah, ini ditempatkan biasanya di depan piramida, teman-teman. Lalu berikutnya ada zigurat. Zigurat itu adalah kuil pada masa Mesopotamia. Jadi jawabannya 1 dan 3 atau B jawabannya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi hasil kebudayaan Mesir kuno itu ada obelisk. Nah, teman-teman, obelisk itu adalah tugu. Tugu pemujaan untuk dewa matahari. Namanya Amon-Ra ya. Kemudian sphinx tadi sudah Bapak jelaskan, hieroglif juga sudah, kuil Abu Simbel. Kuil Abu Simbel itu adalah kuil untuk pemujaan terhadap dewa. Mastaba itu makam. Tuh, ya. Oke, untuk nomor 13 sudah Bapak sampaikan, 14. Ayo. Kira-kira nomor 14 ada di option apa? Ya. Silakan. Silakan, nomor berapa aja kalian yang bisa kalian tebak untuk soal nomor ini, ya. Yuk, silakan. Yuk, silakan. Untuk hasil kebudayaan Sungai Indus ya, teman-teman ya. Nah, sebentar ya, Bapak itu dulu sebentar. Nomor 14 ini, teman-teman ya. Jadi, kebudayaan Sungai Indus ada beberapa kebudayaan di mana salah satu fenomenalnya adalah ada sebuah bangunan namanya Mohenjo-daro dan Harappa yang terkenal dengan tempat pembuangannya. Nah, oleh mereka Sungai Indus itu bangunan-bangunan kok kenapa lebar dan berhubungan langsung dengan udara. Yang pertama teknologi bangunan. Jadi kebudayaan Sungai Indus, teknologi bangunannya sudah bagus ya, terbaik pertama. Yang kedua, keindahan rumah ya, mereka memiliki kebiasaan melihat oh rumahnya harus diperindah. Yang ketiga, musim. Mereka sudah mengenal adanya musim hujan dan musim kemarau. Dan kesehatan, itu ventilasi teman-teman. Jadi nomor 14 jawabannya adalah E. Baik. Lanjut berikutnya ya teman-teman ya. Untuk yang nomor 15, hal yang diharapkan dari penerapan sistem tanam paksa oleh Belanda di Indonesia. Silakan pendapat kalian. Ini materi kalau sistem tanam paksa masuknya kolonialisme, itu materi kuadran 3. Ya, teman-teman ya. Oke, silakan. Kolonialisme itu, maaf, materi kuadran 2.
Silakan, teman-teman. Kira-kira apa yang diharapkan dari penerapan sistem tanam paksa? Silakan, teman-teman. Ayo, analisis oleh kalian. Kira-kira jatuh di option apa? Ya, silakan. Tadi Fadil, Nanda tuh sudah ini. Ayo, yang lain mana suaranya? Bapak pengen dengar nih. Ayo, yang lain mana? Yuk, silakan. Kira-kira apa? Untuk nomor 15 ini, apa yang diharapkan dari sistem tanam paksa oleh Belanda di Indonesia? Ya, silakan. Ya. Dineda berani, Dineda berani. Faria, berani Faria? Nadira? Silakan. Ayo, pendapat kalian kira-kira untuk sistem tanam paksa ini apa yang diharapkan? Sebelum Bapak jawab ya, silakan. Pendapat kalian bagaimana? Nggak ada? Nggak ada? Oke, baik. Bapak jawab ya. Jadi untuk nomor 15 ini jawabannya B ya. Jadi hal yang diharapkan Belanda dari sistem tanam paksa di Indonesia yang pertama adalah mengisi kas negara yang kosong. Itu yang pertama. Yang kedua, menyediakan dana untuk bayar utang. Yang ketiga, memberikan suntikan dana untuk membiayai perang. Lalu mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya untuk pendapatan negara dan komoditi perkebunan yang laku di pasar dunia. Itu ya teman-teman ya. Untuk nomor 15 jawabannya adalah B. Nomor 16. Dampak politik pintu terbuka yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada abad ke-19. Ayo, ayo teman-teman. Ini materi yang kemarin, anget-anget nih, semester 1. Silakan, pendapat kalian bagaimana? Ingat ya, politik pintu terbuka sudah Bapak sampaikan di PowerPoint yang versi lengkap dan ringkas. Ayo, silakan. Soal nomor ini, ayo pendapatkan ini mudah banget ini. Ini soal kuadran 2, teman-teman ya. Artinya materi yang sering muncul tapi sulit. Silakan. Ayo, silakan. Ya, ada berani? Oke, baik. Ya, baik. Untuk politik pintu terbuka, perlu Bapak jelaskan sedikit bahwa politik pintu terbuka itu adalah sebuah kebijakan yang dicetuskan oleh golongan liberal di Parlemen Belanda. Di mana bentuk eksploitasinya apa? Yaitu investasi. Maka dengan adanya politik pintu terbuka, Indonesia dijadikan lahan untuk investasi perkebunan. Dampaknya, nah teman-teman bisa lihat ya, jadi untuk nomor 16 jawabannya E ya. Jadi dampak dari politik pintu terbuka yang pertama memberikan keuntungan yang besar bagi kaum swasta, hasil perkebunan dan pertambangan mengalir ke negeri Belanda, kemudian negeri Belanda menjadi pusat perdagangan, kemerosotan penduduk itu turun, adanya krisis perkebunan, dan Indonesia jadi lahan eksploitasi modal asing, dan pengangkutan dengan gerobak merosot setelah adanya angkutan hasil kereta api. Ya, jadi untuk yang nomor 16 jawabannya adalah E. Begitu ya, teman-teman ya. Baik, nomor 17. Loh, kok nggak ada? Loh, kok nggak ada? Kok nggak ada? Loh, kok nggak ada? Wah, kacau. Kok nggak ada ya, error ini? Aduh, error. Sebentar. Waduh, ini. Bentar ya, Bapak itu dulu ya, teman-teman ya. Waduh, ini benar-benar deh. Oke, sebentar. Ada lagi nih. Oke. Baik.
untuk yang ini Bapak sampaikan dulu ya, sebentar. Tadi ada gangguan ternyata. Teman-teman silakan dibuka lagi ya. Jadi mohon maaf. Jadi tadi ada gangguan. Nah, silakan. Oke. Oh iya, teman-teman. Bapak tadi kecepatan nggak ngejelasinnya? Bapak kecepatan nggak? Halo, Bapak kecepatan nggak tadi ngejelasinnya? Enggak, Pak. Enggak ya? Pak. Enggak, takutnya Bapak kecepatan. Oke, baik. Bentar ya, ini malum gangguan. Aduh, gangguan internet. Tadi udah gangguan yang lain. Aduh, mohon maaf ya. Oke. Oke, tadi ada tiba-tiba. Tadi pas Bapak ganti slide, di gambar kalian ada yang aneh nggak sih tadi? Aneh nggak tadi? Hurufnya aneh nggak? Aduh, ini jaringan Kalau internetnya nih. Kenapa? Kenapa, kalau Dil? nggak kenapa-napa. Nggak, maksudnya masih stabil gitu. Wah, berarti koneksi internet Bapaknya nih. Tuh kan? Tuh kan? Jadi error tuh. Tuh, nggak ada. Coba di teman-teman, di nomor 30 nih, nomor 30 yang ada di slide itu, bener nggak ada hurufnya nggak? Yuk, coba pendapatnya gimana nih? Di Bapak kok jadi kayak gini ya? Jadi ngeheng nih. Coba-coba. Di yang lain bagaimana? Di saya malah nomor 16, Pak. 16. Nah, justru di Bapak kok nggak ada gitu, Tang. Tuh, malah hilang. Oh, tuh, tuh. Waduh, kacau nih bener deh. Sebentar, sebentar, sebentar. Yang lain juga sama. Yang lain juga sama. Tuh. Ya Allah, ya Karim. Bener-bener deh ini soal. Aduh, tuh. Ya, baik. Tuh, nggak ada tuh. Tuh, nggak ada. Waduh, ini bener-bener deh. Padahal ini ya, udah lagi asik-asiknya nih kita nih. Aduh, teman-teman ini bener-bener nih. Tuh, coba yang ini kelihatan nggak di laptop atau handphone kalian apa tuh tulisannya? Di Bapak kok hilang ya? Saya kayak error gitu, Pak. Nah, itu dia tuh. Aduh, aduh, aduh. Sebentar Saya ya, coba sebentar. nomor 17, Pak. 17. Iya. Nah, kan bingung ini kenapa ya? Di Bapak error loh, bener deh. Yang lain bagaimana nih? Sama nggak ngerasain tuh? Aduh, aduh, ini padahal lagi enak-enaknya nih. Coba deh Bapak ganti lagi. Waduh, ini Bapak ganti lagi dengan yang lain coba ya. Maaf, maaf. Bapak minta maaf ya. Udah tadi gangguannya ada, sekarang aduh, aduh. Bener, Bismillah ya. Oke, mudah-mudahan nggak ada gangguan nih. Bapak pakai yang bahan buat konsul aja deh. Juga soalnya juga sama. Iya, koneksi internet bener tuh. Padahal di Bapak koneksi internetnya bagus ini. Ya, oke. Aduh, aduh. Ya, oke. Ya, baik, kita langsung aja ya, teman-teman ya. Oke. Kita langsung sampai ke nomor berapa? Tuh, kan error kan? Error lagi, ya Allah, ampun deh.
Duh, ampun dah. Ya Allah, ya Rabb. Aduh, ini gimana nih teman-teman ya? Untuk hari ini ambiar nih koneksinya. Gimana nih? Sampai nomor berapa tadi kita bahas? Ada yang menyimak nggak? Tadi sampai nomor berapa kita bahas? Terakhir nomor 16, Pak. 16 ya? Aduh, tuh. Ya Allah, error lagi. Ya Allah, error lagi. Tuh, ini error lagi nih, teman-teman ya. Mohon maaf nih. Aduh, benar-benar deh. Ya, padahal Bapak sudah menjelaskan ini ya, tuh. Oke, sebentar ya. Tuh, gimana? Yang di laptop kalian kelihatannya bagaimana tuh? Error nggak? Error nggak, teman-teman? Di saya nggak tahu yang lain. Yang lain bagaimana? Yang lain? Ini di Ya, Bapak ada kok juga, Pak. nggak ada juga. Oh, kan? Di saya soal nomor 7 sekarang, Pak. Oh, gitu, Ben. Aduh, Iya, ini Pak. gimana? Ini berantakan gini. Padahal waktunya bentar lagi. Aduh. Gimana nih, teman-teman ya? Kondisinya kurang memungkinkan. Apa bagaimana nih? Nanti Bapak share aja ya untuk soal ininya ya, pembahasannya. Mau pakai Microsoft Teams atau pakai perwakilan Walas aja, teman-teman? Bagaimana pendapat kalian? Microsoft Teams boleh, Wallace boleh, Pak. Oke, Pil. Siap. Mending enak pakai Walas aja ya. Ini nggak memungkinkan ini kalau dibahas lagi, sementara waktunya juga tinggal 4 menit lagi ya. Oke, Bapak rekap dulu absennya dulu ya. Baik, untuk IPS 3, nih. Andika nggak ada, Aninda nggak ada, Azhar nggak ada, Kalisa nggak ada, Dimas, yang hadir nih ya. Alisa, kemudian Anissa, Dineda, nah kemudian Eriko ada nggak ya Eriko ya? Eriko ada ya? Ada, Oke. Pak. Ada, Ya. Pak. Kemudian Faria, Indira, nah Indira tadi ada nggak ya Indira? Oh di Indira Naraya nggak ada tuh. Irena, Jason, ya, Najwa, ya. Kemudian Ruben ada, Nah, Ruben ada tuh. Oke, Ada, Pak. lalu terakhir Zahra, ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 orang ya. Untuk IPS 4 nih. IPS 4 itu tadi yang hadir Agra, Aisyah, Andrea, Anindya, Damania. Agra ada, Pak. Ya, Agra udah. Agra, Aisyah, Andrea, kemudian Damania, kemudian Fadil Nanda, Fadila Fitra, Fadila Fala, Gevira, Indira, lalu Nadira. Ya, seperti itu. Oke, gitu aja mungkin ya yang bisa Bapak sampaikan. Aduh, mohon maaf Bapak tidak bisa meneruskan lagi karena error. Mohon maaf ya teman-teman ya, dari tadi kalau misalkan ada penjelasan Bapak yang kurang berkenan, Bapak mohon maaf. Apabila ada kata-kata Bapak yang kurang berkenan, Bapak mohon maaf. Besar harapan Bapak mudah-mudahan PEM UTBK ini bisa bermanfaat buat kalian. Apa yang Bapak sampaikan bisa kalian pahami semuanya. Bapak tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, Pak. Ya, wabarakatuh. ya sama-sama. Ya.